Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Farah dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang fertilisasi dan gestasi. Ketika kita belajar mengenai spermatogenesis dan oogenesis, di mana sel sperma dan sel ovum memiliki setengah kromosom dari induk atau disebut juga dengan haploid. Nah, apabila sel ovum dan sel telur bertemu, maka akan terjadi namanya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot, atau sering disebut juga dengan pembuahan. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi, atau disebut juga dengan oviduct. Sel sperma akan mendekati ovum dengan cara bergerak, yaitu menggerakkan ekor atau disebut juga dengan flagella. Bagaimana bisa bergerak mendekati ovum? Sel ovum akan menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Kemudian di tuba Fallopi juga ada sensor suhu, yaitu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan tempat penyimpanan sperma sehingga sperma dapat bergerak menuju ke ovum. Sel sperma di kepalanya memiliki enzim akrosom yang memegang peranan penting untuk membuka jalan sehingga sperma dapat mencapai ovum. Kemudian di dalam ovum juga ada yang namanya zona pellucida, yaitu lapisan tebal yang berbasis protein yang meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Juga terlibat dalam pengikatan sperma selama pembuahan dan juga mencegah lebih dari satu sperma yang masuk ke telur, sehingga apabila sudah ada satu sperma yang membuahi, maka sel sperma yang lain tidak dapat masuk untuk melakukan pembuahan kembali. Dari jutaan sperma yang masuk, hanya ada satu sperma yang dapat membuahi. Apabila spermanya membawa kromosom Y, maka bertemu dengan kromosom ovum X akan membentuk jenis kelamin bayinya laki-laki. Apabila sel sperma membawa kromosom X bertemu dengan kromosom X pada ovum, maka akan menghasilkan bayi dengan jenis kelamin perempuan. Nah, jika terjadi fertilisasi untuk pembuahan, maka selanjutnya adalah terjadi kehamilan, atau yang disebut juga dengan gestasi. Selanjutnya, zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi akan melakukan pembelahan. Pembelahan tersebut terjadi pada hari pertama, yaitu satu sel membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, sehingga menjadi embrio morula. Kemudian 8 sel membelah menjadi 16 sel, menjadi blastula, kemudian akhirnya tertanam ke endometrium atau terjadilah namanya implantasi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam perkembangan embrio. Kehamilan rata-rata terjadi selama 38 minggu sampai 40 minggu. Nah, selama perkembangan dalam rahim, maka rahim akan membentuk namanya membran embrio. Nah, di sana ada dinding uterus, plasenta, membran korion, membran amnion, cairan amnion atau air ketuban, fetus atau janin, dan alantois atau disebut juga dengan tali pusar. Nah, gestasi atau kehamilan terjadi dalam 3 tahap. Trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Trimester pertama 1-13 minggu, bayi sudah berukuran 5,5 cm. Trimester kedua 13-27 minggu, perut ibu sudah mulai membesar. Perkembangan bayi. Trimester ketiga 28 minggu sampai dengan kelahiran. Perkembangan bayi. Hormon yang mempengaruhi proses melahirkan. Nah, kebayang dong susahnya ibu melahirkan dan membesarkan kita. Makanya sebagai remaja zaman now nih, kita harus peka juga terhadap masalah-masalah pendidikan seksual dan proses-proses seperti penjelasan yang tadi. Baik, semoga kalian semua paham dalam penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.